Kalau misalkan dia pengen lancar bahasa Italia terus makan pizza, nggak, bukan itu, ya, nggak cocok itu, ya. Kalau makan pizza boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan makanannya kita. Apalagi tipikal kita ini sebenarnya kita bukan memakan tepung-tepungan loh, ya, tepung-tepungan, gluten kita bukan, kita orang Indonesia bukan tipikal makan begituan. Kalau Anda sekarang, contoh nih ya, Anda ambilkan ke saya satu piring yang isinya gorengan, ya, gorengan, bakwan, apa segala macam gitu kan, dengan satu piring lagi yang isinya ada umbi-umbian. Bapak Ibu tahu nggak nih bedanya apa? Satu dari terigu, satu lagi dari umbi. Maka sekarang ada dikenal sebagai produk-produk non-gluten. Nah, kan ada terigu jadi glutennya bukan berasal dari gluten kayak terigu tadi, bukan, tapi dari umbi-umbian. Jadi kayak sekarang kita bicara tentang mau bikin mie, misalkan. Kalau mie yang beredar ada kan mie dari tepung terigu. Sebenarnya kalau kita mau bikin bisa nggak bikin mie dari, misalkan mie dari apa tuh namanya, buah naga, bisa nggak bikin mie dari buah atau dari kelor, bisa. Tapi nasibnya masuk ke badan kita beda. Makanya orang tua kita zaman dulu penyakitnya nggak kayak kita zaman sekarang. Pagi, siang, malam tepung. Saya bukan anti tepung, bukan. Tapi saya maksud itu, masalahnya tepung ini kalau terlalu banyak, apalagi banyak tepung-tepung terigu yang ada di zaman sekarang ini, ya, efek ke badannya itu luar biasa, Bapak sekalian. Makan bakwan satu sama makan singkong rebus satu, efek ke badannya kalau dirutinkan beda loh. Coba aja kalau mau nyobain. Satunya non gluten, makanya ada kan tepung mokaf itu loh, modified cassava flour, ya, tepung dari cassava itu kan singkong, ya. Kalau terigu kan tepung terigu, beda, ya, gitu loh. Nah, ini saya katakan tadi, apa yang Allah tumbuhkan, kita mau memakan, ya, kalau kita mau kembalikan ibarat kata mah catatan-catatan gennya orang tua kita itu dalam tubuh kita ini ada gen ubinya, ada gen jagungnya, ada gen apa, kalau di daerah Jawa kan celembunya lah, segala macam. Nah, banyak tuh. Apalagi kemarin saya posting cempedak itu di Instagram saya, itu banyak yang komen, teman-teman kita dari Kalimantan, Dok, itu Masya Allah, saya baru tahu juga ternyata kulit cempedak itu difermentasi di sana, namanya mandai. Jadi ibarat kata makan kulit, dan itu enak kata mereka. Saya nggak ngerti enaknya di mana tuh, ya. Tapi enak, ya. Udah saya percaya aja lah. Ya mungkin dia duri-duri yang tidak tajam itu dipangkas dulu, kemudian mereka fermentasi, ya. Itu heboh banget kemarin tuh saya posting tentang itu, ya. Jadi kembali ke tadi, Bapak sekalian, makanan. Jadi konsep dua yang harus Anda pegang. Ya, kita bicara tentang tiba nabawi atau pengobatan Nabi atau kesehatan Nabi nih. Ya, Nabi memang, apakah kalau kunyit kan zaman Nabi nggak ada, ya. Atau mungkin tidak disebutkan oleh Nabi. Ya, Nabi diutus bukan untuk jadi dokter. Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai contoh buat rahmat bagi semua umat lah, gitu kan, Bapak sekalian. Jadi subhanallah, dan tidak semua Nabi jelaskan. Ya, kalau kita bicara misalkan kustul hindi yang sekarang lagi heboh-hebohnya, apakah di negara Arab ada kustul hindi? Nggak ada loh. Tapi Nabi dijelaskan oleh Jibril alaihissalam bahwa kustul hindi yang sekarang lagi heboh-heboh buat COVID itu ternyata berefek gitu. Tapi di Arab nggak ada saat itu, ya. Berarti kalau mau dibahas semua nanti habis waktunya Rasulullah, karena urusan Rasulullah itu bukan urusan kesehatan. Ya, jadi apa-apa yang baik yang diciptakan Allah di negeri kita, misalkan di negeri kita saat ini kita tinggal ini, dan itu setelah turun-temurun dijadikan bagian dari kesehatan, ya, maka itulah kesehatan Islam itu sebenarnya. Jadi luas, ya, luas sekali, Bapak sekalian. Asal dia tidak melanggar hal-hal yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, atau tidak bertentangan dengan syariat dan petunjuk Nabi kita SAW. Bahkan yang saya kemarin diundang itu sekalian, itu ternyata itu para teman-teman yang para praktisi itu, ya, itu Masya Allah mereka mendapatkan pasien-pasien yang rutin mengkonsumsi rempah dan rimpang-rimpangan itu ternyata efek ke badannya luar biasa. Jantungnya membaik, ginjalnya membaik, subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah yang telah menciptakan itu semua. Ya, nenek moyang kita ya makannya pagi-pagi dulu, ya, ngeteh, wedang jahe, ya, wedang kunyit, asem, apa segala macam, camilannya ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus, apa kacang rebus, gitu kan, sehat-sehat tuh mereka.
Ya, kita zaman sekarang kan pagi-pagi sudah minyak-minyakan, sudah gula-gula pasiran segala macam. Ya, seperti itulah. Jadi konsep ini kalau digabungkan itu masya Allah sekalian. Ya, saya pernah jelaskan bahwa kalau mau memberantas penyakit degeneratif ini, salah satu caranya adalah dengan mengembalikan kepada syariat. Contoh mungkin puasa. Orang yang rutin puasa saja, ya, subhanallah ya, Senin Kamis sudah 1 bulan sudah 8 kali. Tambah ayamul bid 3 kali sebulan, sudah 11 hari 1 bulan dia berpuasa. Tambah lagi dengan berbekam pada tanggal 17-nya. Kalau kita bicara tentang Islam, maka yang perlu kita pikir, kenapa Rasulullah mengajarkan, atau apa hikmahnya, atau apa rahasianya, kenapa Rasulullah memerintahkan seseorang itu berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 di setiap bulan Islamnya. Dan apa hikmahnya sebelum berbekam tadi Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Allahu Akbar. Ya, hal-hal seperti ini teman-teman yang perlu kita pikirkan, karena Islam itu agama yang sangat sehat, ya, sangat sehat. Ya, jadi penyakit-penyakit yang terjadi zaman dulu tuh nggak penyakit seperti sekarang yang penuh dengan degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Itu kan penyakit karena over dalam urusan makan. Itu aja sebenarnya. Orang yang menjaga makanannya tidak berlebihan, ya insya Allah ya biiznillah itu tidak akan terkena itu. Meskipun memang secara takdir juga ada potensi, memang kalau berkendak mau kata kena ya kena aja, tapi kan kita bisa atau beralih dari satu takdir ke takdir yang lain dengan ikhtiar, ya. Jadi tadi ya 8, 3 sama berbekam, tambah lagi dengan kita mengkonsumsi rimpang-rimpang, tambah lagi sekarang gluten yang kita ganti sama non gluten dari apa, singkong mungkin, jagung apa segala macam gitu ya, kacang-kacangan ya, umbi apa, gula-gulanya yang dari gula pasir itu kita ganti dengan pemanis-pemanis alami yang Allah sudah ciptakan di Indonesia, ya, dan seterusnya. Ya, jadi mudah sebenarnya asal mau saja. Sehingga nanti ya kalau mungkin yang bergerak dalam dunia kesehatan ya kerjanya juga nggak nggak capek kita ya, karena masyarakat sudah teredukasi dengan hidup sehat. Ya, ketika masyarakat atau umat Islam khususnya sudah teredukasi dengan hidup sehat, maka subhanallah teman sekalian, kerja tenaga kesehatan lebih gampang. Ya, kalau memang makanan sudah tidak mampu lagi mengobati, ya, barulah kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang Allah ciptakan untuk mengobati. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kita harus kombinasi banget nih, karena makanannya udah nggak sehat, ya. Udah gitu banyak sekali yang mereka atau dikonsumsi oleh manusia di zaman sekarang ini juga obat-obatan apa segala macam itu yang kita perlu perhatian besar banget tentang itu. Ya, puasa jarang, sayur jarang, buah jarang, air putih jarang. Ya, minum herbal jarang, olahraga jarang, ya udahlah. Wes tunggu aja. Ya. Tunggu aja sakit. Ya. Nanti kalau sakit, ya Allah, kenapa aku sakit? Kata pak gitu kan, tolong. Mana aja lo. Ya. Jadi jangan gagah-gagahan kalau hidup sehat itu. Ya, tapi hidup sehat itu bagian dari cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ya, dan teman-teman sakit tuh nggak enak, serius. Saya kasih tahu deh. Sekarang Anda yang menyaksikan mungkin live ini ya, acara ini yang masih muda-muda, salah satu guru saya pernah memeriksa di suatu pondok pesantren. Ada 100 lebih muslimah yang dia periksa ya dengan ilmu beliau ya, ilmunya ilmu jelas lah ya, insya Allah. Itu ternyata beliau katakan ini kasihan sekali dengan muslimah-muslimah ini, karena ini kalau tidak diperbaiki tubuhnya, maka beberapa tahun lagi dalam tubuh mereka akan bersarang kanker atau tumor-tumor, kata beliau. Jadi wanita-wanita itu zaman sekarang kalau dicekin, Masya Allah ya, ada pemeriksaan insya Allah itu bisa ketahuan semua masalahnya apa ya. Dan masalahnya sekarang pemeriksaan yang ada, medical check up segala macam, yang diukur itu cuma angka itu tidak bisa menilai kualitas, nggak bisa. Betapa banyak orang yang kolesterolnya bagus, tensinya bagus, tiba-tiba kena serangan jantung, banyak.
Berapa banyak orang yang medical check up-nya bagus, ya, semuanya bagus, tiba-tiba atau mengeluh badannya sakit, ini sakit itu segala macam, karena kualitas dari organ nggak bisa dinilai hanya cuman sekedar dengan angka. Harus mengenal tubuh, harus belajar tentang bagaimana struktur atau keholistikan dari tubuh kita ini. Baik, saya kira mungkin begitu. Ada waktu beberapa saat ke depan kalau ada yang mau tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya, dan bisa diterapkan. Bagi yang masih muda, saran saya jangan yang aneh-aneh makannya, jangan yang aneh-aneh tontonannya, dan jangan yang aneh-aneh gaulnya. Cari teman yang lebih senang makan rujak, makan lotek, makan pecel, ya, daripada teman yang saben hari ngajakin makan mie instan. Nah, gitu. Karena nanti Anda akan nyesal sendiri, serius. Cari teman yang hobinya minum air kelapa muda, jangan cari teman yang hobinya minum soda. Nanti ya, tunggu aja waktunya, karena tubuh itu tidak akan berdusta, Bapak Ibu, tidak akan berdusta. Saya sudah berkali-kali lah ketemu dengan orang kayak begini gitu kan. Kalau saya ditanya, atau ketemu dengan misalkan ada orang-orang yang konsul gitu, saya tanya makanannya, pola makan apa, pasti bermasalah pola makan. Tapi bukan hanya pola makan sih ya, pola pikir juga bermasalah. Jadi hati-hati dengan hati. Yang pertama pesannya, jangan keluarkan emosi-emosi yang tidak penting. Karena racun emosi dalam tubuh kita jauh lebih berbahaya daripada racun yang mengganggu raga kita. Ingat baik pesan itu. Racun emosi, kebencian, hasad, sombong, ujub, ya, bahkan gembira berlebihan, tertawa terbahak-bahak berlebihan, itu semua jadi racun kalau berlebihan. Maka dalam Islam, coba lihat, ada hadisnya. Nabi itu sudah bilang, tentang sabar itu begini, tentang marah itu begini, tentang ketawa itu begini. Itu sudah ada keterangannya semua, karena Nabi sudah jauh lebih paham dari kita, ya. Allah yang memberitahu langsung pada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hati-hati dengan apa yang Anda makan. Kalau jelas-jelas bikin masalah ke badan Anda, udahlah, nggak usah dimakan. Sekali-kali sih silakan, tapi hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali, namanya doyan. Bukan cheating itu mah. Cheating kebablasan, ya. Seperti itu. Tiap hari makan bakso, tiap hari makan mie ayam, tiap hari makan nasi goreng, ya wes. Tunggu saja, karena tubuh kita tidak akan berdusta, percaya saya. Ya. Karena tubuh akan memberikan sinyal-sinyal masalah. Ngantuan, jerawatan, alergian, baperan. Ya, banyak orang baperan sekarang. Tanda-tanda orang baper tuh ya gampang left group, omongnya sedikit, left group, tinggal di hutannya sekalian. Ya. Karena kan begitu kan. Lihat orang gitu kan gara-gara mobil. Ya Allah, nih benar. Saya kemarin cerita, subhanallah, ini penting kita tuh menjaga hati ya. Kemarin saya nih cerita terakhir sebelum kita tanya jawab. Subhanallah, di pintu tol. Pintu tol tuh ada mobil, katakanlah mobil hitam gitu kan. Mobil hitam ini sepertinya tolnya habis. Dia minta ke mobil belakang, warnanya kayak apalah, biru atau apalah gitu ya. Subhanallah, akhirnya dipinjam kalah sama orang mobil biru itu. Nah, setelah tiang kebuka itu, si mobil hitam tadi pergi. Supaya kan nggak ketutup. Si mobil biru belakang ini pikir dia kabur bawa tolnya. Dikenjor, gebukin mobil. Subhanallah, itu saya ketawa aja gitu kan. Terus yang punya ini kenapa gebukin mobil gue gitu kan tadi gitu kan. Ya, ternyata dia memang maju ke depan cepat-cepat, dia tadi pintu tiang itu tuh nggak ketutup lagi gitu loh. Dia berhenti di depan situ untuk mengembalikan. Subhanallah kan. Itu orang itu malu banget kali itu ya. Waktu itu yang mobil hitam depan tadi ketawa aja karena ada mobil yang lewat lagi. Ada apa Pak? Nggak tahu tuh. Kalau gitulah kita. Ya, banyak orang kayak begitu. Ya, habis emosinya. Terus sekalian. Lah orang marah kayak begitu, mukul mobil orang kayak begitu. Ada seorang ahli ya di Kanada, saya pernah baca itu, 2 menit kemarahan seseorang itu bisa menyebabkan penurunan imunitas dia sampai 2 jam atau 5 jam ke depan. Insyaallah kan.
sayang banget. Jaga hati ya, jaga hati. Saya kira mungkin itu. Saya kembali lagi pada moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.